ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Kita terangkan bahwasanya kenapa para kaum sahabat-sahabat Laskar pada ex mantan preman mendatangi pengurus LDI atau pembina dewan pembina daerah itu. Karena sebelumnya kejadian yaitu di Jumat paginya kan itu hari Sabtu tanggal 6. Tanggal 5-nya terjadi pelemparan batu atau ancaman kepada saya pribadi di atas di sini. Ya mau dibunuh dan sebagainya, sehingga kawan-kawan menyimpulkan nggak mungkin ini adalah yang lain kecuali dari golongan Islam Jamaah, sehingga langsung aja dicucuk. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sihat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Jejak digital memang luar biasa di saat ini. Allah memberikan sebuah kenikmatan alat, yaitu alat digital saat ini, yaitu internet atau internet secara umum. Kita tahu bahwasanya di zaman ini, di saat ini, luar biasa sekali. Kita tidak bisa memungkiri tentang kekuatan, tentang manfaat daripada internet itu sendiri. Ternyata masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, tadi buka-buka di Google ya, ternyata kejadian 2 tahun yang lalu itu masih tercatat rapi. Bagaimana saya dan sahabat-sahabat kawan-kawan saya, kawan hijrah, bukan saya sendiri ya. Jadi memang saat itu yang dikenal agak ramai saya, karena memang saat itu komandan yang dimaksud itu, yang tersebar tadi suaranya tadi, itu adalah komandan Laskar artinya. Jadi ada sahabat-sahabat kaum muslimin yang menggerakkan komandan, artinya komandan Laskar, bukan komandan tentara atau bukan komandan polisi, bukan, tetapi itu komandan Laskar yang minta untuk diperbantukan untuk penjagaan saya saat itu. Nah, alhamdulillah bismillah, keadaan lancar dan kawan-kawan sahabat Laskar juga banyak yang di situ. Namun tidak sampai terjadi gesekan karena kita ada negosiasi dengan, saya sudah berangkat ke sana, saya sudah berangkat. Teman kita tidak bisa masuk, akses tidak bisa masuk, dan saat itu dari Polres atau Poltabes Solo kemudian negosiasi dengan kita untuk membatalkan. Pada kami sudah di sana, kami dan sahabat-sahabat di sana di rumahnya Pak Fauzi saat itu ya. Akhirnya ya dengan legowo Pak Sobari sebagai
ketua MUI menghubungi untuk acara tersebut ditunda atau dibatalkan. Ma'asyiral muslimin hafizhakumullah ta'ala. Setelah itu sekitar sampai jam berapa ya, 1:30 atau 1:30 saya pulang. Saya juga dikawal sahabat-sahabat dari Tawangmangu, kawan-kawan kaum muslimin, ada sekitar 15 orang yang mengawal saya. Saya pakai mobil, dari dalam mobil, di supir mobil, kemudian dikawal pakai sepeda motor beberapa sahabat-sahabat kaum muslimin dari beberapa laskar. Ya, sampai rumah akhirnya rumah saya ya terpaksa dijaga sampai kurang lebih seminggu sampai 2 minggu ya, hampir 2 mingguan lah dijaga, gantian oleh sahabat kaum muslimin dari Kokam, dari laskar, dari satgas-satgas yang sudah ada. Setelah bergantian 5 orang, kadang 4 orang, kadang 6 orang, kadang banyak juga, karena saya hidupnya di komplek Islam Jamaah. Apakah sampai berhenti di situ? Tidak. Jadi ini yang sempat terekspos saja. Lalu kita saat itu seminggu kemudian kita bertiga, saya, Pak Adi Kurdi dan Pak Fauzi, kemudian dipanggil menghadap ke MUI Jawa Tengah. Sayang sekali saya tadi fotonya HP saya ganti jadi hilang, nggak sempat saya tampilkan. Ada ya ini benar di foto juga, cuman nggak mau kita viralkan nanti karena saat itu pas hangat-hangatnya, rame-ramenya. Pak Fauzi, usah mas, pas di viralkan mau udah aku diparani tamu-tamu terus. Ya sudah lah, saat itu masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, saat itu kemudian kita dipanggil MUI Jawa Tengah dan kita didampingi, kalau nggak salah dari MUI Solo tadi ada 4 atau 5 orang yang mendampingi, 4 insya Allah. Satu mobil, naik mobil Pajero. Nah, dari sana sama Pak Teguh. Pak Teguh itu sekretarisnya, kebetulan Pak Sobari berhalangan nggak bisa. Kita bertiga, kemudian saya bawa orang satu untuk mengawal saya karena nanti pulangnya takutnya kemalaman. Alhamdulillah biidznillah. Sampai sana, apa yang terjadi di sana saat itu pas kantor MUI direnovasi, kemudian akhirnya dialihkan ke masjid Agung Jawa Tengah yang ada ada payung otomatis. Sebelah selatannya kantor, sebelah selatannya masjid. Kami langsung menuju ke sana, bincang-bincang. Ya, seminggu setelah terjadinya pengepungan di MUI mana itu, di MUI Solo. Namun sampai sana ya hasilnya ya kita disuruh cerita kenapa sampai terjadi keramaian, kerumunan, rame-rame. Untung nggak anarkis, untung aja ya, sampai menghebohkan sampai Jawa Tengah, bahkan sampai mungkin skala nasional. Saat itu Pak Kurdi menyampaikan, Pak Fauzi menyampaikan, saya juga menyampaikan. Bahkan ternyata ini warga LDI ini ya, sudah membuat surat masuk ke MUI. Sudah ada 3 lembar atau 4 lembar itu menceritakan kronologisnya. Dan saya yang kena, pertama saya kena, ya, bahwasanya saya dituduh membawa laskar mendatangi para kalau bahasa mereka dewan penasehat, ya kalau dalam bahasa jamaah imam daerah, itu aja ya, imam daerah. Saya dituduh membawa laskar jumlah 17-20 orang mendatangi imam daerah. Dalam bahasa organisasi LDI namanya ya pembina. Nah, di surat itu ada kronologinya, ada intinya ya kita yang disudutkan, dan itu sudah sampai. Tadi yang membuat adalah mungkin dari DPW atau DPD yang mengirimkan ke sana ke MUI Jawa Tengah. Saya kaget loh, kok saya laporan nih, kita dikasih berapa lembar gitu, suruh menyimak kronologi. Lah akhirnya kita koreksi bersama-sama saat itu, dan alhamdulillah Pak MUI Solo, Pak Teguh saat itu ya membantu kita. Karena benarnya seperti ini Pak, itu salah gini. Nah,
Kebetulan yang saya bawa juga salah satu ada yang mendatangi imam daerah, sehingga saat itu tahu persis kejadiannya bahwa sebab musababnya. Jadi saat itu saya bawa satu orang yang termasuk rombongan laskar yang mendatangi imam daerah itu. Nah, akhirnya masyaallah muslimin hafizahullah taala, kita terangkan bahwasanya kenapa para kaum sahabat-sahabat laskar, pada ex mantan preman mendatangi pengurus LDI atau dewan pembina imam daerah itu. Karena sebelumnya kejadian yaitu di Jumat paginya, kan itu hari Sabtu di tanggal 6. Tanggal 5-nya terjadi pelemparan batu atau ancaman kepada saya. Nah, saya pribadi di atas di sini, ya mau dibunuh dan sebagainya, sehingga kawan-kawan menyimpulkan nggak mungkin ini adalah yang lain kecuali dari golongan Islam Jamaah ini. Sehingga langsung aja dicucuk, langsung aja tanpa basa-basi mendatangi imam daerah. Dan yang didatangi kebetulan dua imam daerah, karena saya bertempat di antara dua daerah. Sampai situ kita sampaikan bahwasanya kronologinya seperti ini. Nah, terus apa yang katanya Mbah Daroji, termasuk apa yang kemudian membuat seramai ramai apa? Nah, karena kita ceritakan ada ratusan bahkan ribuan kawan-kawan hijrah, kawan-kawan yang keluar dari Islam Jamaah ini. Nah, ini masih berparadigma lama ini. Namun ya tetap apa? Ya namanya orang ya dia beliau menerima secara normatif aja, nggak ada masalah tuh. Katanya api-api wah, nah, kayaknya bagus-bagus saja, nggak ada masalah. Kok padahal Pak Kurdi dan Pak Fauzi sudah memberikan masukan banyak. Nah, kalimat terakhir yaitu sering saya katakan tuh. Akhirnya saya katakan terakhir, gini aja Pak, gimana kalau pengurus LDI itu, nah, saat itu saya di sana yang mengatakan seperti itu, panggil aja ke sini, kemudian atau kapan waktu kita diskusi, apalah diskusi atau debat kita kok galak, tapi diskusi aja, tapi nyenan penengahnya dan disiarkan. Saya minta disiarkan TV nasional atau TV swasta nasional atau apa yang tidak di YouTube lah. Tapi lagi-lagi beliau pengurus MUI mengatakan, ya akui benar tapi gak benar. Artinya dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia itu benar tapi kurang tepat. Masyaallah muslimin hafizahullah taala, sudah selesai. Dan saat itu saya yang disomasi oleh Haji Mansur itu somasi sampai ke Solo, jepret. Sampai di Solo kita disomasi, ada 5 orang disomasi. Saya, Pak Adi Kurdi, Pak Fauzi, Pak Sobari, sama Pak Teguh, kan 5 orang ini sekretaris MUI, ketua MUI, dan 3 ini mantan. Nah, saat itu setiap hari Rabu hampir 4 kali atau 5 kali kami kumpul di kantor PDM, pengurus daerah Muhammadiyah Solo. Kebetulan Pak Sobari selain dari ketua MUI, beliau juga ketua Muhammadiyah di Solo, untuk mengkaji somasi tersebut. Dan kita ada pendampingan hukum dari sahabat-sahabat Perserikatan Muhammadiyah. Saat itu ada beberapa pengacara yang siap untuk membantu kita untuk menyelesaikan atau menghadapi somasi tersebut. Namun somasi tersebut alhamdulillah tidak jadi dilanjutkan, sehingga ya sudah hilang. Itu sudah titik yang kesekian kalinya, saudaraku sama. Itu bahkan dari yang saya ingat itu adalah yang terakhir dari saya. Karena sebelumnya rentetan itu sudah ada. Kita lapor sini situ, kita ke sana kemari sudah. Namun qadarullah ya tidak dapat respon, dan terakhir responnya ya ikut bener tapi ora bener itu. Ya sudah. Bagi masyarakat muslimin hafizakumullah taala, tragedi seperti itu sudah. Menghebohkan sudah. Dan akhirnya saya berpikir ulang, sahabat-sahabat di sini Jawa Tengah,
kayaknya kita harus punya strategi untuk amal ma'ruf, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Artinya apa? Oke, kita fokus aja dulu kepada penggerusan, kepada pendangkalan, kepada agar jamaah dangkal dalam pemahamannya. Artinya dangkal adalah tidak paham jamaah lagi. Walhasil, alhamdulillah, binilah luar biasa. Kita bisa lihat pergerakan sedikit, walaupun tidak langsung banyak, namun pergerakan itu terus kita rasakan, terus kita lihat, pantau. Saat itu ya warga LDI cukup banyak juga yang datang pakai pakaian tadi seperti hitam tadi. Wong mau berangkat aja itu lihat lewat rumah saya. Saya sampai mikir, mau ngarep mangkat dan ngopo, dadak tekan kono. Kalau mau ngepung saya, wong nang kene ya ketemu loh jane. Tapi alhamdulillah bidinah tidak terjadi apa-apa, dan termasuk bahkan kejadian itu menjadi wasilah juga. Salah satu murid saya yang Rijal itu, yang alhamdulillah juga akhirnya bisa hijrah, padahal saat itu wah semangat. Tapi kejadian itu salah satunya wasilah untuk membuka akal sehat dia, dan akhirnya ikut hijrah juga, alhamdulillah bismillah. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Cara sudah berbagai cara. Sahabat-sahabat saya di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jakarta ya juga sudah, insyaallah bismillah. Bismillah. Namun ya itu, kita jangan bersedih ya. Jangan bersedih. Ini Indonesia, bro. Ini dunia. Ini kehidupan dunia. Ini di Indonesia. Wong cek seneng ngombe kopi, wong cek seneng ngombe wedang, cek seneng mangan sate, cek seneng mangan rawon, cek seneng mangan soto, cek seneng duit. Dan kita tahu sendiri Islam jamaah itu bagaimana. Dan selama ini baik, LDI itu baik, secara kenegaraan baik, secara kemasyarakatan luar biasa. Tidak ada yang salah dari LDI itu, tidak ada. Mau mana lagi, gimana coba? Tapi berkontribusi untuk negara, untuk bangsa. Namun pemahaman-pemahaman yang di dalamnya yang harus kita buka, yang harus kita sadarkan. Hanya itu, niat kita itu hanya itu, tidak lebih dari itu ya. Tidak ada yang salah dengan organisasinya, mau ada artinya juga bagus ya. Tetapi ternyata masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan itu adalah tak lain karena sebuah doktrin. Ya udah, kita pakai cara lain aja, wis model ini, terobosan diantem kondur terus saya kuat. Dan memang seperti itu, jargon kita seperti itu dulu. Semakin dirintangi semakin loyal, semakin kuat, semakin paham. Jamaah bakal hancur sokon jero. Iya, makanya kita harus tahu itu strategi itu. Ya berarti kita tinggal ngrogoti sing jero ngono ae. Kita tinggal ngrogoti sing jero semaksimal mungkin. Ya. Jangan patah semangat. Aja mutung, aja patah semangat terus saja. Jadi setelah kejadian di Solo itu, saya langsung seminggu insya Allah. Undangan itu undangan SMS. Kalau yang ke Solo itu undangannya tertulis jauh-jauh sebelumnya sehingga bocor. Dan kawan-kawan hijrah juga ya itu ya, saking euforianya, saking senengnya difoto, viralkan. Nah, terkadang memviralkan itu juga membuat kita ya rugi sendiri ya. Nggak tahu strategi perang itu ada strateginya kalau bisa dikatakan perang. Tapi entahlah, kita nggak katakan perang lah, itu kita dalam rangka lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan. Ini akidah saudara semua. Ini tentang masalah akidah. Bagaimana kita meluruskan akidah Islam jamaah. Dan akhirnya masyarakat tahu itu. Jadi karena saya disebut ini di kalimat itu, misal tadi di kalimat mana itu, Assalamualaikum.
Assalamualaikum, apa itu tulisannya Pak? Kalau kita bacakan ada toh bahwasannya mana ini? Assalamualaikum, minta tolong, itu kan yang namanya seperti itu. Bahwasannya Ustadz Ikhwan hadis SPDI akan dimintai keterangan di MUI. Beliau adalah mantan LDI. Bagi para komandan-komandan, itu artinya komandan laskar, bukan komandan laskar. Komandan-komandan itu kan memang kawan-kawan kaum muslimin di Solo kan banyak, sahabat-sahabat itu dari Forum Umat Islam Solo Raya atau dari apa dan apa kan banyak sekali. Ya, itu yang dimaksudkan. Sehingga saya dikenal itu. Ya, setelah itu alhamdulillah terus diminta ngisi di Sukoharjo, diminta ngisi di mana kok Sukoharjo tapi perbatasan Klaten, Klaten, di nguter di mana-mana untuk akhirnya memberikan, ya kita membongkar karena gini, Solo Raya itu kan basis dan mereka sebenarnya sudah tahu, kaum muslimin sudah tahu. Tadi malam saya dapat ya ada di salah satu guru pondok yang besar lah, guru pondok besar lah di Solo Raya ini, malam-malam 9:30, Ustaz, saya minta video antum. Itu saya itu lagi ada masalah dengan golongan antum dulu. Coba ada nggak video-video yang memperkuat saya untuk hujah mereka? Tak kasih. Ini Pak, ini. Oh iya, syukran jazakallahu. Nanti tak pelajari semua. Kalau perlu malah lagi tak kasih mereka biar tahu dia. Monggo silahkan. Jadi alhamdulillah setelah kejadian itu, oh sudah. Seluruhnya sudah heboh ini. Wah, berarti betul. Dan memang banyak yang keluar itu banyak, seluruhnya itu banyak. Kalau Pak Punyani yang menghitung aja tuh di karangan aja lebih dari 200-an loh. Nah, sehingga itulah yang membuat kita ayo semangat dakwah kita. Ya. Oke, secara MUI belum bisa kita katakan berhasil, tetapi secara edukasi kepada masyarakat, mengajarkan, mentarbiyah masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat tentang kesesatan ini, maka akhirnya menjadi tahu. Ya, itu. Jadi memang lucu ya. Kalau LDI-nya bagus, saya tidak menyalahkan, itu kan berkontribusi untuk negara. Namun yang di dalam ini yang perlu kita luruskan, yang perlu kita tidak lebih dari itu. Tidak ada istilah mengolok-olok, mengelak-elak, tidak ada. Yang bagian mana yang saya olok-olok? Bagian mana yang saya elak-elak? Bagian mana yang saya fitnah? Bagian mana yang saya ghibah? Ya kalau ghibah ya. Tapi ghibah kan ada ghibah yang diperbolehkan, yaitu dalam rangka untuk menyesal, untuk memagari umat. Itu boleh. Dalam ulumul hadis juga boleh. Boleh ketika sudah orang itu terkenal memang mempunyai tercela, sifat yang madmum, tercela, ya sudah disiarkan agar tidak menyesatkan yang lain, itu diperbolehkan. Nah kalau fitnah ditambah-tambah itu namanya fitnah. Makanya kita para mantan itu harus hati-hati, jangan terjebak ke situ. Katakan apa adanya, katakan sebenarnya. Katakan sebenarnya aja mereka menolak, apalagi sampai membuat cita-cita yang seakan-akan menjadi cita-cita heroik. Nggak usah, apa adanya aja. Apa adanya yang menceritakan kita aja itu masyarakat sudah bertanya, kok iso yo? Itu seakan-akan masyarakat itu nggak percaya. Apalagi kita tambah-tambah, emang nggak perlu kita tambah-tambah. Apa sih gunanya kita dakwah untuk kebaikan tapi menggunakan kejelekan? Ya. Mau membuang sebuah kejelekan tapi tangan kita sudah sebelumnya sudah kotor dan sudah ya gimana? Malah bercampur karuan-karuan. Makanya kejadian setelah di Solo itu tidak berhenti, enggak, berlanjut, dan Pak Adi Kudi berlanjut sama Pak Adi Kudi sama Pak Fauzi berlanjut sampai tingkat nasional. Yang dibawa dinaungi dengan FPHW. Saya sudahlah. Saya sudah pamit saat itu sama Pak Kudi, Pak Agus, Pak semene wae Pak. Aku tak fokus ning
dakwah aja gini aja lah. Dan saya juga yang ngurusi umat juga, artinya ya juga apa ngajar taklim ya sudah. Kita juga sudah banyak kegiatan masing-masing. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Ini ya saya itu hebatnya apa? Hebatnya media sosial. Media sosial. Ya, saya lihat ya Allah 2 tahun yang lalu, dan insya Allah dicek-cek yang lain juga mungkin kejadian-kejadian di mana mungkin masih ada di Google, misalnya pemenjaraan siapa Pak Bambang Irawan dan sebagainya, insya Allah ada lah, insya Allah. Lah ini loh kaum atau generasi milenial Islam Jamaah kan gak iso buka, artinya nggak mengakses. Kenapa mereka itu kok keluar, kok nggak sampai seperti itu? Ada sih, namun di presentasi sangat sedikit sekali, sidik banget. Ada, kita tidak menolak ada, namun di presentase sangat sedikit sekali dibanding yang masih kekeh, dibanding yang masih kuat, dibanding yang masih jamaah swarga gak jamaah rokok. Masih banyak sakpole kuwi. Makanya itu terus dakwahkan. Anda punya kemampuan melalui lobby-lobby seperti tadi, melalui MUI, melalui apa, monggo, melalui baris krim, monggo. Maaf, muskilat, tidak ada masalah. Jangan sampai hanya bertumpuk tangan, tidak ada dakwah sama sekali. Anda yang mungkin nggak bakat lewat YouTube, nggak bakat lewat, ya wes terdekat, ngomongi langsung. Anda nggak berani ngomongi kaum muslimin, ngomongi kaum muslimin, memberitahu kaum muslimin, sudah dakwah sendiri. Jangan nanya kamu keluar ngopo keyakinan dewi. Ah mantep ini, enggak itu, harus kita bongkar. Dan memang pertemuan di MUI itu setelah resminya, sebelumnya sudah, nggak resminya itu sudah ada. Seminggu sebelum itu kita sudah dipanggil semua di mana ya saat itu ya? Apa di kantor mana ya? Kantor DM apa mana ya? Itu sudah. Jadi itu secara resminya aja kita diundang, itu resminya aja. Dan memang Pak Sobari ini ingin mengundang seluruh ketua MUI se-Solo Raya. Itu juga kabupaten, karena awalnya kan di Solo saja ini. Jadi kita sudah dipanggil, sudah dimintai keterangan, disuruh bercerita di hadapan pengurus-pengurus MUI. Ada itu. Jadi itu hanya apa ya, formalitas saja. Sebenarnya sudah informasi sudah kita berikan sudah lama. Diundang malam-malam, saya diundang sana untuk menjelaskan. Ada hampir tiap kabupaten berapa orang, 2 kabupaten, 2 orang saat malam itu. Terus kita diundang tanggal 6 itu secara resminya. Bocor. Entah sekarang nggak tahu kenapa kalau sekarang kok diam-diam aja ya. Entah nggak tahu apa kita di Solo itu dianggap lebih membahayakan mungkin ya. Atau gimana. Di Jawa Barat, di Jakarta sering ada pertemuan cabut beat lah, ada apa lagi, ada cabut beat, ada konferensi pers, surat terbuka, kok aman-aman aja. Tapi ketika kita bergerak, baru bergerak sedikit, wush, oke, bener banyak itu, 7.000 itu. Malamnya itu saya di WA kok. Jadi malamnya itu ring satunya itu BP-nya itu, BP itu bola pendem itu kan. Itu biasa ya, nomornya nggak ada namanya. Saya nggak nyimpen, dan sampai sekarang pun Allah alam siapa. Ustaz Nasiwan, hati-hati, besok kita pakai karet, pakai gelang karet.
Tapi ngapunten benjing kula tak ten anu nggih ten golongan ini nggih monggo silakan. Jadi kita tahu berangkat itu pakai ya ngajak kawan-kawan Laskar itu karena ada informasi itu. Nah saya jam 12 telepon yang WA tadi, yang WA yang semalam saya tak sebutkan itu loh. Telepon iki piye iki sesuk budal, tetap budal tat. Kita kawal, tetap kita berangkat, besok berangkat. Itu tanggal 5 malam 6. Rumah saya sudah dijaga sehari, tapi karena saat itu ada pelemparan batu pengancaman saya saat itu malam ke-6 itu, jadi malamnya itu ya. Jadi itulah yang terjadi sebenarnya. Apa yang terjadi setelah pengepungan, yaitu kita masih datang saat itu, dan alhamdulillah bidillah sampai sekarang tetap jalan dakwah yang organisasinya baik, sudah biarin aja. Kita hanya mengajak, menyadarkan para pengikut Islam jamaah bahasanya. Jamaahnya itu yang terpenting. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم